Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Friska Geografi, channel yang membahas tentang materi-materi yang berkaitan dengan disiplin ilmu geografi. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang tata ruang. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Di sini pertama, Bapak akan menggambarkan seperti apa sih yang disebut dengan tata ruang itu ya. Coba kalian bayangkan kalau misalnya kalian memiliki sebuah ruangan ya di kamar kalian, kemudian di situ banyak barang-barang kalian ya. Kalian menaruh segala macam barang kalian di mana saja ya. Tidak pada tempat yang semestinya atau berserakan ya. Ditambah lagi mungkin selain barang-barangnya ditaruh sembarangan, berserakan ya, juga barangnya kotor misalnya seperti ini ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita rasakan kalau misalnya ruangan kita itu seperti tadi ya? Tentu kita akan pusing ya. Tentu kita merasa tidak nyaman. Karena rasa nyaman ketika kita menempati sebuah lingkungan ya, itu merupakan salah satu parameter dari kualitas lingkungan yang bisa kita ukur secara sederhana ya. Secara mudahnya seperti ini. Kalau kita menempati sebuah ruang ya, di mana di ruang itu kita merasa nyaman ya, merasa tenang ya, otomatis ruang tersebut merupakan ruang dengan kualitas yang baik ya. Itu secara sederhananya seperti itu ya. Nah, coba kita perhatikan ya, ruang itu memiliki daya tampung ya, yang tidak akan dapat bertambah. Tetapi ketika kita manusia hidup di atasnya ya, kita dapat berkembang biak menjadi lebih banyak lagi ya, otomatis kita memerlukan ruang yang cukup banyak, sementara ruang itu tidak akan pernah bisa berkembang ya. Otomatis di sini akan tercipta yang namanya sebuah kepadatan ya. Kalau sebuah kepadatan, otomatis nanti daya dukung ruang ya, kualitas lingkungan juga akan semakin lebih tidak baik untuk kita tinggali ya, karena melebihi daya tampung dan daya dukung ruang ya. Secara sederhananya seperti ini, apabila kita berada di dalam satu ruangan ya, yang dimana ruangan itu hanya mampu menampung untuk 20 orang, tetapi kita isi sebanyak 200 orang, maka yang terjadi itu adalah melebihi daya tampung ya. Kalau melebihi daya tampung, otomatis akan terjadi kepadatan ya. Ditambah lagi daya dukung ruang juga akan semakin berkurang ya. Nah, ini salah satu efek dari kepadatan yang sangat luar biasa, melebihi daya tampungnya, sehingga bantaran sungai yang seharusnya jadi zona hijau ya, itu beralih fungsi menjadi permukiman slum ya. Nah, otomatis apa yang harus kita lakukan ya? Jadi yang harus kita lakukan itu adalah menata bagaimana ruangan kita itu dengan segala macam barang yang kita miliki ya, agar tersusun rapi di dalam sebuah ruang, sehingga kita ya mendapatkan rasa nyaman untuk tinggal di dalam ruang tersebut ya. Nah, atau ketika kita berada di suatu wilayah, maka wilayah itu harus kita atur sedemikian rupa ya, sehingga daya dukung, daya tampung ya menjadi ideal untuk kehidupan kita manusia ya. Dan kita juga di sini perlu diingat ya, bumi yang kita tinggali ini ya, ruang yang kita tinggali ini bukan hanya untuk manusia saja ya, tetapi kita juga mesti berbagi ruang untuk makhluk hidup yang lainnya seperti tumbuhan dan hewan ya. Nah, konsep
ketika kita melakukan penataan ya untuk membuat suatu wilayah ya seperti yang kita inginkan, itu yang disebut dengan tata ruang ya. Jadi tata ruang itu untuk menghindari agar ruang yang kita tinggali itu tidak kacau, tidak beraturan, dan tidak aman ya, untuk menghindari itu semua. Dan untuk mewujudkan rasa yang menyenangkan, aman, nyaman, sehat, bersih, dan berkelanjutan ya. Tadi seperti yang digambarkan di awal, ketika kita menempati sebuah ruang, apabila kita merasa nyaman tinggal di ruang tersebut, maka sudah dipastikan ruang tersebut merupakan ruang dengan kualitas lingkungan yang baik ya. Itu sebagai parameter yang sederhana untuk menguji kualitas lingkungan. Nah, kemudian secara umum ya, tata ruang itu digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan sebagai dasar proses perizinan seperti izin lokasi ya, izin penggunaan tanah, dan izin mendirikan bangunan ya, serta izin lainnya berdasarkan aturan perundang-undangan. Jadi kita tidak bisa seenaknya saja untuk mendirikan sebuah bangunan tanpa izin ya, sesuai perundang-undangan, dan tanpa mengikuti rencana tata ruang wilayah. Jadi kita ketika ingin membangun sebuah mohon maaf ya, karena rumahnya dekat dengan jalan, jadi ada polusi suara ya, nggak apa-apa, tapi kita lanjutin lagi ya. Jadi kita ketika ingin membangun sebuah rumah misalnya ya, itu harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku ya. Kita tidak bisa seenaknya membangun rumah ya. Jadi harus mengikuti aturan yang berlaku dan juga harus mengikuti rencana tata ruang wilayah. Kemudian sistem tata ruang itu yang pertama adalah dari segi pengaturan, kemudian pembinaan. Pembinaan di sini maksudnya adalah koordinasi antar lembaga ya, antar pegawai, kemudian sosialisasi, kemudian sistem informasi, dan dibutuhkan peran aktif dari masyarakat agar rencana tata ruang wilayah itu dapat terlaksana dengan baik ya. Kemudian setelah melalui proses pengaturan dan pembinaan, kemudian barulah ke tahap proses pelaksanaan ya. Pelaksanaan di sini artinya meliputi perencanaan, kemudian pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan, dan terakhir adalah pengawasan ya. Kemudian produk yang dihasilkan dari tata ruang ini ya, yang dibuat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yang pertama itu adalah rencana tata ruang wilayah nasional. Artinya di sini rencana tata ruang yang secara umum meliputi wilayah nasional ya, artinya berlaku secara nasional. Ini merupakan wilayah tata ruang, rencana tata ruang jangka panjang ya. Ini berlaku sekitar 20 tahun dan akan dievaluasi satu kali setiap 5 tahunnya. Ini yang disebut dengan rencana tata ruang wilayah nasional ya. Kemudian dari rencana tata ruang wilayah nasional itu diturunkan ya menjadi rencana tata ruang pulau dan kepulauan ya. Kemudian diturunkan lagi pada tata ruang kawasan strategis nasional ya. Kemudian diturunkan lagi rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, dan rencana detail ya, RDTL, RDTRW, rencana detail tata ruang wilayah perkotaan ya. Nah, produk tata ruang ini semuanya bisa kita akses pada sebuah aplikasi ya, yang disebut dengan Gistaru ya, Geografi Informasi Sistem Tata Ruang ya. Di sini kita masyarakat sebetulnya sangat dimudahkan dengan adanya Gistaru ini untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang produk tata ruang, sehingga kita masyarakat dapat mengetahui terkait rencana tata ruang di wilayah yang kita inginkan ya. Kemudian
Rencana tata ruang itu menjamin kualitas ruang tetap terjaga keberlanjutannya ya. Jadi harus mampu mengatasi yang pertama alih fungsi lahan yang tidak terkendali, kualitas lingkungan makin menurun, permukiman kumuh ya, bencana alam dan lain-lain. Jadi pentingnya rencana tata ruang wilayah itu ya harus dapat mengatasi ini ya. Kemudian harus mampu juga melindungi keamanan individu ya, artinya di sini kita melaksanakan tata ruang berbasis mitigasi bencana ya. Kemudian mampu memberikan kenyamanan untuk masyarakat dalam kegiatan yang mengandung nilai-nilai sosial dan budaya, mampu menjamin kelancaran proses produksi dan distribusi ya, mampu mewujudkan kualitas lingkungan fisik yang berkelanjutan ya. Demikianlah pembahasan yang dapat Bapak sampaikan tentang rencana tata ruang wilayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.